Suatu malam, kamu sedang berjalan melewati jalan kampung yang sepi. Lampu jalan redup, suara jangkrik bercampur dengan tiupan angin dingin. Di kejauhan, terlihat sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dulu milik sebuah keluarga kecil. Ayah, ibu, dan dua anak mereka. Namun, konon, keluarga itu meninggal dengan cara yang begitu misterius. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, melainkan setelah mereka mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Masyarakat sekitar percaya mereka sudah berani melempar genderuwo. Ini kisah nyata yang terjadi di Pulau Jawa, di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sebut saja namanya Desa Sukaharjo, bukan nama asli. Ada sebuah rumah sederhana di tepi kebun bambu. Penghuninya dikenal baik oleh warga sekitar. Pak Dharma, istrinya Bu Rini, serta dua anak mereka, Dinda dan Arif. Pak Dharma adalah sosok yang suka bercanda. Kadang, karena sikapnya yang cuek, ia sering dianggap kurang percaya dengan hal-hal mistis. Bagi dia, cerita tentang makhluk halus hanyalah mitos untuk menakuti orang. Namun, di desa itu, ada satu cerita yang tidak pernah dianggap sekadar mitos oleh warga. Konon, di kebun bambu belakang rumah Pak Dharma, sering terlihat sosok besar, tinggi, berbulu lebat. Warga menyebutnya genderuwo. Biasanya, warga hanya melewati jalan itu dengan menunduk, atau pura-pura tidak melihat kalau ada bayangan besar di antara rumpun bambu. Tapi, suatu malam, Pak Dharma melakukan sesuatu yang sampai hari ini masih dibicarakan orang. Malam itu, Pak Dharma pulang agak larut. Setelah menghadiri pertemuan di rumah tetua kampung, ia melewati kebun bambu di belakang rumahnya. Saat itu, bulan hanya separuh, sinarnya redup. Tiba-tiba, ia mendengar suara berat seperti seseorang sedang bernafas pelan, tapi panjang. Pak Dharma berhenti. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan besar berdiri di bawah pohon bambu. Rambutnya panjang, matanya merah menyala, tubuhnya tinggi, hampir 2 kali lipat manusia biasa. Alih-alih takut, Pak Dharma justru bersikap seolah menantang. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Ah, jadi ini yang katanya genderuwo, besar, tapi cuma bisa berdiri aja." Tanpa pikir panjang, ia mengambil kerikil dari tanah, lalu melemparkannya ke arah bayangan itu. Saat kerikil itu mengenai sosok tersebut, terdengar suara aneh, bukan suara kerikil jatuh, melainkan seperti desisan marah, dalam, dan berat. Bayangan itu bergerak sedikit, lalu hilang di balik gelapnya bambu. Pak Dharma tertawa kecil, lalu masuk ke rumah. Ia tidak tahu, tindakannya malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, rumah Pak Dharma tidak pernah sama lagi. Bu Rini mulai sering mendengar suara langkah kaki berat di atap, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Dinda, anak perempuan mereka, beberapa kali bercerita melihat bayangan besar di pojok kamar. Meski saat itu lampu sedang menyala terang. Awalnya Pak Dharma masih menganggap semua itu hanya kebetulan. Paling tikus, katanya. Atau, cuma bayangan pohon. Tapi gangguan itu semakin sering. Arif, anak laki-lakinya, tiba-tiba demam tinggi setiap malam, tapi pagi harinya sembuh begitu saja. Dinda kerap terbangun sambil menangis ketakutan, karena katanya ada sosok besar duduk di kursinya sambil menatapnya. Semua itu terus berulang, hingga akhirnya warga sekitar ikut menyadari sesuatu yang janggal. Seorang tetangga, Pak Samin, pernah lewat di depan rumah Pak Dharma sekitar pukul 2 dini hari. Ia melihat jelas ada sosok hitam besar duduk di depan teras rumah itu. Matanya merah menyala, menatap lurus ke jalan. Pak Samin buru-buru mempercepat langkah, pura-pura tidak melihat. Keesokan harinya, ia coba memberitahu Pak Dharma. Tapi lagi-lagi, Pak Dharma hanya tertawa dan bilang, "Kamu kebanyakan dengar cerita orang tua dulu." Sejak saat itu, warga mulai menjaga jarak. Rumah itu tampak normal dari luar, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang salah di dalamnya. Malam terakhir keluarga itu terdengar sangat mencekam. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara teriakan,
suara barang jatuh, bahkan suara pintu dibanting dari arah rumah Pak Dharma. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Esok paginya, rumah itu sunyi. Terlalu sunyi, pintu depan setengah terbuka. Tirai jendela bergerak pelan, seolah baru saja ada orang yang mengintip. Namun, anehnya, sejak hari itu, keluarga Pak Dharma tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah itu malam sebelumnya. Ada yang bilang mereka pindah secara tiba-tiba. Ada juga yang bersumpah bahwa mereka melihat bayangan besar membawa sesuatu ke arah kebun bambu. Yang pasti, sejak malam itu, rumah itu kosong dan tetap kosong. Sampai sekarang, warga desa lebih memilih menghindari jalan itu. Bahkan, ada yang sengaja berputar lebih jauh hanya untuk tidak melewati rumah tersebut. Beberapa kali, orang luar desa yang tidak tahu cerita mencoba menempati rumah itu. Tapi, tidak ada satupun yang bertahan lama. Selalu ada yang mengeluh sakit, diganggu mimpi buruk, atau merasa diawasi sepanjang malam. Sampai akhirnya, rumah itu dibiarkan terbengkalai. Cat dindingnya mulai pudar, jendela pecah, dan pintu depannya kini digembok oleh warga. Namun kadang, terutama saat bulan separuh, ada yang melihat pintu itu terbuka sedikit, seolah menunggu seseorang yang berani masuk atau mungkin melempar sesuatu lagi. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang menimpa keluarga Pak Dharma. Apakah benar mereka menjadi korban amarah makhluk gaib, atau ada penjelasan lain yang tidak bisa dijangkau akal manusia? Yang jelas, warga desa selalu mengingatkan satu hal: jangan pernah ganggu sesuatu yang tidak kamu mengerti. Apalagi melempar genderuwo. Kalau kamu sendiri berani lewat di depan rumah kosong itu sendirian saat tengah malam? Gimana menurut kalian cerita ini? Apakah hanya sekadar urban legend atau ada kebenarannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka cerita horor seperti ini.